masih membahas soal tinju di items informasi ke teman-teman milenial. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kalau misalkan tadi kita udah bahas mulai dari sejarahnya tinju, terus informasi-informasi lain juga. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih spesifik nih. Mungkin kalau kalian baru menemukan bakat dan minat kalian sekarang di cabang olahraga tinju ini, kalian harus benar-benar bisa memperhatikan dan mempelajari detail-detailnya supaya kalian ini bisa benar-benar jadi atlet profesional dan pastinya juga nggak melukai diri kalian sendiri, karena kan tinju tuh kesannya kayak kasar gitu ya Taya. Padahal kan ada peraturannya dan ada tekniknya juga. Dan sebenarnya ya ini agak out of topic dikit. Dulu tuh aku pernah nonton drama Korea soal angkat beban, dan dari sana aku mempelajari kalau angkat beban tuh ada kelasnya masing-masing. Dan aku juga baru tahu kalau tinju tuh taunya ada kelasnya sendiri-sendiri ya, tergantung dengan berat badan dari petinjunya itu sendiri. Contohnya ada apa aja tuh Tay, pembagian kelas-kelas tinju? Taunya nggak cuma 10, nggak cuma 15, taunya ada 17 kelas. Banyak banget ya ternyata. Aku bakal nyebutin semuanya. Jadi dilansir dari situs kompas.com terdapat 17 kelas dalam tinju profesional. Yang pertama ada kelas terbang mini atau kelas minimum, atau bahasa Inggrisnya mini flyweight atau minimum weight. Dengan berat petinjunya ini 105 pon atau 47,627 kg. Dan yang kedua ada kelas terbang ringan atau kelas terbang junior, bahasa Inggrisnya light flyweight atau junior flyweight. Dengan berat badan dari petinjunya sekitar 108 pon atau 48,988 kg. Yang ketiga ada kelas terbang atau flyweight dengan berat badan petinjunya sekitar 112 pon atau 50,802 kg. Yang keempat ada kelas bantam junior atau kelas terbang super atau bahasa Inggrisnya junior bantamweight atau super flyweight. Dengan berat badan petinjunya sekitar 115 pon atau setara dengan 52,163 kg. Yang kelima ada kelas bantam atau bahasa Inggrisnya bantamweight dengan berat badan untuk petinjunya 118 pon atau 53,524 kg. Dan yang keenam ada kelas bulu junior atau kelas bantam super atau bahasa Inggrisnya junior featherweight atau super bantamweight. Dengan berat badan untuk petinjunya sekitar 122 pon atau 55,338 kg. Dan yang ketujuh ada kelas bulu atau featherweight dengan berat badan untuk petinjunya ini 126 pon atau 57,153 kg. Yang kedelapan ada kelas ringan junior atau kelas bulu super, bahasa Inggrisnya junior lightweight atau super featherweight dengan berat badan petinjunya 130 pon atau 58,967 kg. Yang kesembilan ada kelas ringan atau lightweight dengan berat badan untuk petinjunya 135 pon atau setara dengan 61,235 kg. Yang ke-10 ada kelas welter junior atau kelas ringan super, bahasa Inggrisnya junior welterweight atau super lightweight dengan berat badan untuk petinjunya 140 pon yang setara dengan 63,503 kg. Yang ke-11 ada kelas welter atau dikenal dengan welterweight ini untuk petinju dengan berat badan 147 pon atau setara dengan 66,678 kg. Yang ke-12 ada kelas menengah junior atau kelas welter super yang bahasa Inggrisnya junior middleweight atau super welterweight. Dengan berat badan untuk petinjunya 154 pon atau setara dengan 69,853 kg. Kemudian untuk yang ke-13 ada kelas menengah atau middleweight dengan berat badan petinjunya 160 pon atau 72,575 kg.
Yang ke-14 ada kelas menengah super atau super middleweight dengan berat badan untuk petinjunya sekitar 168 pon yang setara dengan 76,204 kg. Kemudian yang ke-15 ada kelas berat ringan atau kelas berat junior yang bahasa Inggrisnya dikenal dengan light heavyweight atau junior heavyweight untuk petinju dengan berat badan 175 pon yang setara dengan 79,379 kg. Kemudian di posisi 16 ada kelas penjelajah atau yang dikenal dengan cruiserweight untuk petinju dengan berat badan 200 pon atau 90,719 kg. Dan yang terakhir yaitu kelas ke-17 ada kelas berat atau heavyweight untuk petinju dengan berat badan di atas 200 pon yang setara dengan 90,719 kg. Wah, banyak banget ya, agak ngos-ngosan ya bacanya. Cuma karena kita emang sayang nih sama teman milenial, kita kasih semua informasi harus lengkap, kap buat kalian semua. Dan gak cuma kelas-kelas dari tinju aja yang harus kalian tahu, kalian juga harus tahu banget tentang wadah-wadah yang menaungi tinju atau organisasi tinju dunia. Kalau misalkan membicarakan masalah tinju sendiri, ini tinju amatir itu berada di bawah naungan AIBA atau Association Internationale de Boxe Amateur. Sementara kalau misalkan yang profesional, ada banyak banget organisasi atau lembaga yang menaunginya. Tapi cuma ada 4 organisasi aja nih yang dianggap sebagai badan atau organisasi tinju ternama di dunia. Kita bakal bahas teman milenial satu persatu. Yang pertama adalah WBC atau World Boxing Council. Jadi WBC ini didirikan pada tahun 1963 dan WBC juga udah diakui sebagai kejuaraan terbesar dan yang paling terkenal. Sabuk juara WBC ini warnanya ikonik banget dengan strap warna hijau dan juga prestisnya luar biasa. Kemudian ada WBA atau World Boxing Association yang merupakan organisasi tinju tertua yang berdiri sejak tahun 1912. Waktu itu di tahun 2003 petinju asal Indonesia yang terkenal banget sampai sekarang yaitu Chris John pernah berhasil meraih gelar juara di kelas bulu WBA usai mengalahkan Oscar Leon. Selain Chris John, Indonesia juga memiliki Muhammad Rahman yang sukses menjadi juara kelas terbang mini IBF pada tahun 2004 dan kelas terbang mini 2004 di tahun 2011 silam. Next selanjutnya kita ada IBF atau International Boxing Federation. IBF dibentuk di Amerika Serikat di tahun 1976 dengan nama United States Boxing Association atau USBA. Awal organisasi berdiri, ini tadinya IBF ini cuma dijadiin batu loncatan bagi para petinju yang baru pengen melangkah ke WBA. Petinju Indonesia yang pernah meraih gelar IBF kelas terbang super adalah Elias Pikal. Kemudian ada WBO atau World Boxing Organization, di mana dari 4 organisasi tinju utama dunia, WBO ini dianggap sebagai badan yang kurang dihargai ternyata. Jadi prestisnya tidak setinggi 3 organisasi lainnya. Waktu itu WBO itu didirikan pada tahun 1988 setelah adanya perselisihan internasional di dalam WBA. Jadi kayak pecah kongsi gitu ya ibaratnya. Wah, ini kita baru 2 segmen tapi aku udah belajar banyak banget ya soal tinju yang tadi itu aku nggak tahu apa-apa. Biasanya aku cuma tahu tokoh-tokoh terkenalnya aja yang emang udah sering disebut dan sering dibahas nih di Twitter temen cowok-cowok aku. Iya, kalau di Indonesia tuh pasti bahas tinju itu sama dengan kayak bahas Chris John ya, karena ikonik banget, sempat jadi bintang iklan juga makanya semakin terkenal. Dan biasa emang temen-temen aku nih suka taruh posternya nih, poster-poster petinju atau jadiin wallpaper biasanya biar temen yang lain itu kayak oh sama-sama nonton boxing nih, kayak gitu kan biasanya awalnya. Karena menurut aku tinju itu image-nya juga kayak manly banget, maskulin banget.
Dan kalau misalkan laki-laki suka tinju tuh entah kenapa kayak kesannya tuh kayak keren gitu karena saking maconya gitu kelihatannya kan. Mungkin bagi kalian yang sering denger ya ada tawuran di sekitar, mungkin kalian bisa membantu teman-teman kalian ya. Kita beralih aja belajar tinju nih. Mungkin awalnya dari nonton items dulu, dasarnya tuh apa aja, sejarahnya gimana. Terus kelas apa yang bisa diikuti? Mungkin kita mulai dari sana dulu. Bener banget. Nah, karena kita udah bahas banyak banget soal tinju, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh petinju dunia nih. Kayak ini segmen favorit teman-teman semua. Iya, harus dong. Makanya pastiin kalian tetap pantengin kita berdua terus cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial.